أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد القائل من أحيا سنتي عند الفساد أمتي. Masih ribut di sana. Padahal dia ustadznya sudah serius. Saya ulangi, Al-Qail man ahya sunnati inda fasadil ummati fahuwa ajru mi'atu sahidin. Al-hadis al-kamakal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, wa nahussu bidzikri ahinal kiram al-ustadz Arif Makaso. Kalau tadi dibalik Makaso Arif, tidak boleh karena lebih tinggi Arifnya ketimbang Makasunya. Kalau Arif itu di mana-mana, tapi kalau Makaso hanya satu. Jadi beliau, insya Allah saya yakin beliau adalah orang yang bijaksana, kebetulan dari Makassar. Atallahu umrahu wa faqallahu qadra fi tuli hayati wa dzikri ahina billah. Luar biasa. Ini kalau di Arab sudah dipanggil Syekh. Suaranya bagus. Dulu sempat, nah, tadi saya ngobrol sama bapak, kayaknya nggak asing. Beliau dulu di Kuliah Al-Ahkam, luar biasa. Al-Ustadz Rum, belakangnya saya nggak hafal karena sering hilang, baru kelihatan. Tapi suaranya hafal saya. Mudah-mudahan beliau istiqomah. Luar biasa, beliau menghadirkan nur Quran di tengah-tengah kita, lalu disempurnakan dengan nur Muhammad oleh beliau-beliau yang di belakang ini, pasukan hijau. Aku tak tantang lagu hijau-hijau iso. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Dr. Haji Sarbinanto SIMM. Beliau ini orang tua saya. Mungkin perantara beliau saya bisa duduk di atas ini. Makanya saya sering izin ke beliau, Pak, kalau saya di atas ada kursi, saya nggak mau karena ada bapak di bawah. Loh, profesional, kue dimulyakno, kue kudu menghargai yang memuliakan. Luar biasa. Dulu Pak, saya nggak bisa ceramah di depan beliau karena pengabdian saya dari kecil itu diajarkan bagaimana saya menghadapi orang tua, walaupun orang tua itu orang tua sambung. Artinya orang tua aku itu harus kita taati. Itu sangatnya sama dengan kita ke guru. Karena gini, kalau kita mau bahas ya, afdolud dakwati itu apa? Bukan yang di atas ini. Bukan saya yang pemegang afdolud dakwati itu, bukan. Afdolud dakwati itu bilmal, orang yang punya duit. Ustadz belakangan, yang kedua umaro, orang yang punya pemimpin. Yang ketiga baru kita. Tapi kita harus dibalik posisinya di atas mereka untuk menasehati mereka. Seperti itu. Jadi yang paling utama yang berharta, yang kedua yang punya kedudukan. Nah itu gampang nih, misalkan RT atau RW di jalur AB 2 ini, yang gak sholat ke musola tak coret, gak oleh minta tanda tangan, sholat pasti.
Ini hebatnya pemimpin ya. Tapi yang bagus, jangan pemimpin yang dolim. Yang bagus ngajaknya yang bagus-bagus. Orang yang berharta udah bangunin masjid. Kalau ustadz ini terima ya dana. Nanti yang datang beliau ini. Yang saya hormati pula dan saya kasih pula ini teman saya, teman ngopi, teman gablei, Bapak Ponican. Saya salam gablei Pak. Guru saya juga yang mulia Al Ustadz Sugeng nerimo, mesti nerimo, asli ikhlas. Beliau ini pencinta Rasulullah dan saya dengar beliau itu pencetus marawis di Koya, sholawatan gitu ya. Luar biasa, mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan, sehat selalu, diridhoi semua langkah-langkah dakwahnya. Dan yang saya muliakan Ibunda Lina Marlina, dan yang saya muliakan ini namanya saya jelas belakang Haji Jumarin di mana? Kok? Tapi fotonya di depan, nggak tanggung jawab. Saya panggil nanti. Beliau selaku penasehat luar biasa. Musolanya bagus, luar biasa. Tapi mudah-mudahan yang lebih bagus isinya lagi. Jangan hanya casingnya yang bagus, tapi isinya lebih bagus lagi. Dan yang saya muliakan Bapak Haji yang di samping Pak Haji Sarminanto, Bapak Haji Politi. Mudah-mudahan semua yang saya sebut dan yang saya tidak sebut itu sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Babinsa dan Al Ustadz. Nah, Ustadz ini saya nggak asing mukanya, cuman nggak hafal namanya karena mungkin beda zaman. Beliau lebih muda, saya lebih agak tua sedikit gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan umur yang barokah, diselamatkan dan dibahagiakan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Atas kumpulnya kita, para malaikat itu bersaksi. Jadi di saat majelis taklim ada di situ, malaikat tuh setiap malam berputar ke bumi. Malaikat berputar di bumi cari majelis-majelis yang diisi dengan ilmu. Dapat di AB2, berhenti malaikat di situ. Ada di sekitar kita, mereka menyaksikan sampai majelis ini selesai. Apa tujuannya? Mencatat siapa orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Apalagi di situ ada majelis zikir, ada majelis sholawat. Malaikat datang, senturu oleh yang datang tidur dapat, tapi nggak semuanya yang menyaksikan. Ya mohon maaf, yang duduknya aja. Jadi yang masuk surga duduknya, matanya enggak. Nah itu luar biasa. Sungguh sangat mudah Islam itu memberikan keutamaan menuju jalan ke surga. Enggak sulit. Hikmah bulan Maulid meneladani akhlak Rasulullah. Kita bermemori ke tahun 68. Yang kelahiran 68 sinten ya? Ya, kita bermemori tahun 68, insya Allah tahun 90 ini masih kita dengar. Tahun 91 sampai 97 masih kita dengar. Intinya Pak Harto itu masih kita dengar. Setelah Pak Harto udah ganti Marawis, ganti Al-Banjari. Kalau yang tahun-tahun itu pasti dengar. Kalau nggak lupa, kalau ingat kalau salah mohon diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang dulu itu kalau bermaulid bagaimana
busuk, lagunya kayak begini Pak. Kalau sekarang udah banyak yang dirubah, ya namsuti, ti. Wih apa? Wih. Hah? Teko, wong teko sing ngono kuwi. Itu menangis. Bagaimana enggak menangis begitu kita resapi? Khusus salatan ilah. Apa kata ulama dulu? Saya nggak habis pikir. Pikiran saya nggak akan nyampe memikirkan Rasulullah, mencari-cari fakta tentang Rasulullah. Bi ahsanil basari, beliau itu sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan. Mana buktinya? Ketika Rasulullah itu berjalan di teriknya matahari, awan-awan itu menutupi di atasnya. Nggak mau Rasulullah itu kepanasan. Tunduk awan itu mengikuti Rasulullah sehingga Rasulullah itu tidak kena panas. Karena apa? Bahaya kalau Rasulullah itu keringat, banyak orang-orang syirik nanti di situ. Nah, keringatnya harum Pak. Ya kalau ketemu orang api loro, kok juga ada ceriken. Harumnya tubuhnya Rasulullah itu, sampai matahari tidak ikhlas ketika Rasulullah itu mengucurkan keringat. Ikut awan itu. Di mana Rasulullah melangkah, awan itu mengikuti. Khusus kepada Rasulullah. Nah kalau sekarang ibu bapak pergi ke ladang, terus ada awan ngikutin, pulang bu, pulang, karena di balik awan itu ada petir, lari sama. Kalau Rasulullah beda, mujizatnya memang seperti itu. Tapi kalau sampean pergi ke ladang, awan ngikutin sampean, kabur. Gak kabur bahaya, bisa dihantam orang gak kelihatan. Man huwa fil husni kal itu seperti makomnya itu seperti bi asanil basyari man huwa fil husni kal. Yang menarik di belakang yakunu fil hajari, pohon-pohon dan batu itu menyapa Rasulullah. Ketika Rasulullah lewat, pohon itu sujud Pak, pohon besar. Katakanlah di sini pohon kelapa. Eko, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua pepohonan itu nunduk kepada Rasulullah. Nah kalau sampean lewat pinggir jalan, ada kayu bunyi krek-krek lari, bahaya kalau jalan, bisa ditindis gitu. Yang terakhir hajari, batu besar itu turun dari atas itu berduduk, sampaikan salam kepada Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, di umatku ini tidak perlu, aku tidak pernah menuntut umatku itu untuk menjadi orang yang alim, betul-betul alim. Tidak. Kita di sini itu nggak ada bedanya Bu, Pak, nggak ada bedanya. Bisa-bisa yang di bawah itu lebih alim, lebih warok. Karena pas kebetulan saya aja yang diundang. Karena kalau saya tidak ditaruh di atas, panitia nanti yang jadi omelan, kan gitu. Jadi tidak ada. Saya sampaikan tadi dari awal bahasanya ke saya ada yang ke Al-Mukarram, Kiai gitu. Saya belum, masih jauh saya itu punya titel itu. Masih jauh. Malu, saya malu dengan Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri itu ilmunya segudang dari kecil sampai besar. Beliau itu ngaji sampai ngarang kitab yang namanya kitab Burda. Imam Al-Busiri itu berburda, amin tadakuri ranim bidi salamin mazatadam anjara mimutlatim bidami. Dari awal sampai akhir burda itu bacaannya itu menyanjung nama Rasulullah.
Tapi di pertengahan ketika sampai di kalimat wa mablughul ilmi fihi annahu basarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salih supaya saya ada kesempatan minum, maksudnya jadi biar main di belakang. Kalau nggak gitu nggak minum. Famablughul ilmi, sedalam-dalamnya ilmuku, kata Imam Al-Busiri, annahu basarun fihi annahu basarun, sesungguhnya engkau itu manusia Muhammad. Ku cari-cari siapa engkau sebenarnya, kok segitu mulianya. Bahkan malaikat pun bersolawat kepada engkau ya Muhammad. Ternyata sedalam-dalamnya ilmuku, ku cari tentang dirimu, engkau adalah manusia. Kata Imam Busiri, nangis Pak, sampai menangis darah. Mudah-mudahan yang hadir ini pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi bukan karena telur yang di depan, karena cinta memang kita kepada Rasulullah. Dirubah mindset kita, itu dirubah ketika kita mengatakan Maulid, maka itu bentuk ucapan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Tuh, jangan baku lihat sore-sore nanti aku masak apa, telurmu berapa, aku pakai warna apa. Bukan itu. Baca Burdah, baca Al-Barsanji dulu itu Bu ya. Orang-orang dulu itu berkah, anaknya sampai 7, lebih dari 7, hidup semuanya. Walaupun makan tahu satu dipotong kecil-kecil, nggak ada yang bertengkar dulu itu. Dan beliau-beliau yang hebat di depan ini hasilnya orang dulu. Turunan kita nanti jadi apa kita nggak tahu. Karena tidak mungkin filsafat itu dibalik, senang dulu baru susah belakangan. Pastinya yang kita cari susah dulu, senang belakangan. Jangan dibalik. Karena dulu itu percaya. Maghrib lampu sudah padam semuanya, itu jam 9 siapa yang mau keluar dulu, itu nggak ada lampu. Makanya hiburannya ya ibu doang, hanya jadi sampai 11, nggak ada hiburan lain. Kalau sekarang bapak sama ibu tidur, ibu ke utara, bapak ke selatan, nah bapak pegang HP. Ada dulu kenapa anaknya sampai banyak? Tidak ada hiburan lain, hiburannya cuma itu doang. Iseng-iseng jadi. Dan dulu orang-orang dulu itu husnudzon sama Allah, tidak ada yang suudzon. Sekarang ini biasanya anaknya sama menantunya itu husnudzon, tapi mamanya sama bapaknya, mertuanya sama mertua, laki-laki dan perempuannya biasanya yang suudzon. Wes, tutupan, coba tengah. Apa? Bujung urut jelas kerjaan. Memang Allah itu memberi rezeki dari kerjaan. Orang dulu itu kerjaannya apa? Saya pernah merasakan dengan orang tua saya, karena saudara saya dulu 5 waktu masih hidup semua itu ikan puri itu dipotong. Sekarang jangankan ikan puri, deho si cinta. Kenapa orang dulu itu husnudzon? Terus maghrib tidak ada orang yang, karena tidak ada musik.
Setiap kali lewat di rumah orang pasti baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu minimal orang yang ilmunya nggak begitu pandai. Kalau geser sedikit lagi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, geser ke sana lagi. Yang agak-agak sempit rezekinya dia baca idza waqatil waqi'a laysa liwaqatiha kadhibah, terus ke sana lagi. Yang anaknya sering bertengkar baca surat Luqman alif lam mim terus. Ya saiki maghrib sampean leler ke ujung ngopo. Apa? Paling rata-rata itu antv leka antv Indosiar. Suara hati istri. Akhirnya apa? Sing lanang renek bener. Angger teko pasti seneng. Inilah suara hati istri. Lah memangnya sing lanang gak duwe suara hati. Ayo. Rintihan seorang istri, boyo rintihan seorang bapak, boyo ngerti. Ayo adil. Karena apa? Memang surga itu ada di ibu. Surga itu ada di perempuan. Tapi kunci surganya, kunci surganya ada di bapak. Biar buka, iso ngetokne surga jika kunci. Ojo tekan dindi. Koyo kok cerdas semen. Ngomong kunci wis tekane tekan kono. Kunci. Artinya bagaimana ibu bisa memberikan surga kepada anak-anaknya ketika ibu tidak mampu merengkuh surga dari suaminya? Ya nek ibu iki wis enek sing cinta tenono maulid nek ora tak undang. Nyopo ibu-ibu tok sing disalahne. Ya iki koncoku wis masuk aku nendang. Tidak. Justru maulid kita dalami makna maulid itu. Bagaimana Rasulullah itu punya titel al-ummi, sementara Rasulullah itu laki-laki. Rasulullah itu al-ummi, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak tahu apa-apa. Tidak. Memang Rasulullah itu disetting seperti itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu miskin, tidak, Rasulullah nggak miskin. Tapi perilaku Rasulullah itu prihatin. Gitu. Kita doakan beliau nanti ini jadi naik jadi pejabat Pak, prihatin jadi pejabat Pak. Ya ojo suki dewe, simpen naik. Kok ini masyarakat dulu, sebenarnya udah deh, sebenarnya lah. Rasulullah itu cukup hartanya, gak miskin. Bagaimana istrinya Siti Khadijah itu terkaya di Arab? Kenapa Rasulullah mampu mengganjal perutnya di saat dia kelaparan? Karena supaya dia mendidik umatnya supaya tidak berfoya-foya, supaya umatnya tidak sombong dengan harta. Diganjal pak perutnya. Wafi riwayatin ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Sampai ngempet batu setino mampu. Ya Rasulullah kita lumbino kayak waktu ini gagal bisa mampu. Kenapa? Rasulullah itu memberikan contoh seperti itu. Dan bukan cuma di masa hidupnya Rasulullah, di saat matinya pun gak pernah Rasulullah itu memikirkan ke dirinya sendiri, bahkan keluarganya. Ummati. Di saat nasanya beliau tuh ummati, gimana umatku? Saya nggak pernah khawatir yang lain, umatku. Begitu dijamin aman umatmu ya Rasulullah. Makanya ada dalil yang mengatakan ummati ummatun marhumah tadkhulu min kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha yughfiru lahum dunubahum bidu'ail ahya. Penak dadi umat Rasulullah. Sebesar-besarnya dosanya umatnya Rasulullah, masuk dia bawa ke alam kubur. Begitu bangkit dari alam kubur, Allah ampuni semua dosanya umatnya Rasulullah. Karena apa? Bidu'ail ahya, doa orang-orang yang masih hidup. Siapa orang-orang yang masih hidup? Bisa anak keturunannya, bisa saudara-saudaranya, bisa tetangganya, bisa sahabatnya. Maka apa yang disampaikan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kalian manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia.
Kalau kamu tidak bisa bermanfaat, kata Rasulullah, apa namanya? Kalau tidak bisa bermanfaat, ya enggak menghancurkan. Minimal kamu enggak menghancurkan. Kalau kamu tidak bisa merukunkan, kamu tidak memisahkan. Kenapa? Itu jaminan dari Allah. Umat-umat terdahulu begitu ditutup jebret bawa dosa wis teng otomatis neraka. Umatnya Rasulullah masih nunggu habis dulu. Kalau masih ada orang yang mendoakannya di alam kubur, maka Rasulullah menjamin umatku paling besar diberikan rahmat oleh Allah. Tapi dengan dalil seperti ini, di saat kita masih hidup, boyo ojo ugal-ugalan wis aman mati kok jadi apa sih kok tak gawe aja. Yo gak ngono rek. Gak semuanya orang dapat seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengajar. Rasulullah itu ngerti bentuk umatnya, ngerti kemauan umatnya. Rasulullah itu ngerti. Bagaimana Rasulullah sujud tengah malam beristighfar kepada Allah. Beliau ini tidak butuh minta ampun. Rasulullah sudah maksum, sudah tidak ada dosanya. Tapi kenapa Rasulullah masih sholat tengah malam sampai bengkak kakinya, sampai bengkak peluput matanya, beristighfar kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Sekarang apa yang kita berikan kepada beliau? Apa? Jangan kita jadi umat yang lupa daratan. Apa terima kasih kita sekarang kepada Rasulullah? Seandainya kita seumur hidup Pak, Bu, melakukan semua sunnah yang Rasulullah ajarkan, nggak akan mampu menutup kasih sayang yang besar Rasulullah berikan kepada kita. Gak akan mampu. Cok kemenye baru sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud wis kemenye. Aku ahli sunnahnya dengkulmu melocot poneh kayak belagu ini baru keprok nanti keringetan. Aku kan gak oleh berkat ngono wis ngaku sunnah lah. Belum melocot ora dundang ya ora selawatan. Ben karena zaman sekarang itu ketika kita menyampaikan kebaikan dengan kebaikan susah diterima. Menungso saiki lek gak ditutup ora astagfirullah. Sehat guyu sekakaan. Bar dipus baru Allah. Ini ketok sing ora tau munggah musala iki. Mumpung sik dikei seger waras. Ayo manfaatkan waktu sehat. Islam itu gampang. Islam itu gampang. Allah tidak akan pernah memaksa umatnya. Wih kudu ngene, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Enggak dipaksa seperti itu. Bahkan Allah di umatnya Rasulullah itu banyak keringanan yang Allah berikan. Contoh sholat. Pak aku gak iso ngadeg, ya lungguh. Enak ya. Kok ada yang seperti itu? Dekati ulama, lek sak karepe dhewe gak iso ngadeg, aku gak sholat yuk. Ya apa? Gak kuat ngadeg. Tanya di ustaz, kalau tanya di ustaz, Pak Ustaz saya gak bisa berdiri, duduk Bu. Ora takut. Gak karepe diputusi dhewe. Ya apa gak sholat Bu? Gak iso ngadeg kan. Padahal lungguh ya iso. Gak mampu duduk baring, tidak mampu baring, isyarat. Gak mampu isyarat, panggil Pak Ustaz. Kayaknya butuh bungkus itu. Ya wis ra ubah apa-apa bungkus. Kan sesimpel itu. Ikutin Rasulullah. Saya itu sering, kalau saya sering ngamalkan istighfar 100 kali. Tapi kalau dari guru saya 100 kali, saya tambahin Pak, saya tambahin 11 kali. Kalau saya samakan 100 kali berarti
level saya sama dengan Ustaz, saya nggak mau. Ketika saya dikasih ijazah pasti saya lebihin. Kenapa? Dusoni saya akeh aku timbang Ustazku. Jadi saya dikasih amalan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi 100 kali, 1 hari 1 malam. Bisa, apalagi ibu-ibu bisa sekali, bapak-bapak juga bisa. Di mana aja, asal jangan di WC, itu nggak boleh. Di kantor bisa, di kebun bisa. Yang nggak bisa kan pegang mashaf. Maka apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu berpesan kepada manusia, ismasita fa innaka mayyitun. Silakan ambil apa yang kamu suka. Wes entek-entek no dunia ini, memang tak gawe untuk awakmu. Yang suka ngumpulin silahkan kumpulin, yang suka makan silahkan makan. Apa saja kenikmatan di dunia ambil. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu bakal jadi mayit. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Kamu mau ibadah silakan, mau bermaksiat silakan. Mau ahli ibadah silakan, mau ahli maksiat silakan. Fa innaka mulaqih, apapun di situ yang kamu lakukan, sekecil apapun yang kamu lakukan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Yang terakhir, wa ahbib ma syi'ta fa innaka matsiyun bih. Cintai apa yang kamu cintai. Istri ya, anak ya, harta ya, jabatan silakan. Tapi ingat, sesuatu yang kamu cintai akan ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Itu pasti. Itu pasti. Ini pesannya malaikat Jibril. Kata guru saya, ketika kamu menyampaikan satu mau'idhah hasanah, jangan pernah kamu berharap orang yang hadir itu ikut semua apa yang kamu katakan. Yang mau cuek aja, mau gue tutup ponaanmu, marinya yuk permulih. Betul. Tapi doakanlah mereka yang hadir di majelis taklim itu mendapat ilmu yang baro. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini hafalannya anak-anak. Sekarang kemarin saya tanya, tahu Nabi Muhammad, tahu lahir tanggal 12 bulan apa? Rabiul Awal. Tahunnya. Nah itu tahunnya saya lupa. Mana ada yang bilang 2015 itu bagaimana? Siapa yang salah di sini? Kita yang salah. Ajari mereka maulid, ajari mereka membaca berzanji sejarah-sejarah Rasulullah. Kalau yang kecil-kecil ini nanti lupa, nggak ingat sejarah Rasulullah, nanti generasi kita jadi apa, Pak? Jadi apa? Kalau di Jawa itu di pesantren saya itu sampai sekarang yang anak-anak kecil begitu khusus baca tarikh. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin sadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Enggak tahu artinya itu. Tapi lama-lama karena keseringan tahu. Jadi dalil yang paling sahih itu dalilnya orang Jawa. Mohon maaf Pak, bukan berarti saya main suku ya.
Jadi wong Jawa itu dalil witing tresno jalaran saka. Sesuatu yang kita cintai itu karena sudah terbiasa. Sampean bisa ngupil terus dijilat bagaimana dibuat. Ono hal yang kecil saja kita bisa biasakan, masa hal yang besar tidak? Padahal habis ngupil dibuang ya barang gigi, tapi lek gak dicip, padahal masih setiap hari ngupil yo rasanya yo kok gak mungkin berubah. Tapi karena kebiasaan, maka apa kata Rasulullah? Biasakanlah dari kalian itu yang baik-baik. Jangan berdoa, ya Allah matikan saya dalam sholat. Kira tahu sholat. Kalau orang yang ahli sholat, walaupun nggak berdoa seperti itu akan dimatikan dalam keadaan sholat. Sholat. Wong kadang-kadang saya sholat aja nggak dimatikan dalam keadaan sholat, apalagi yang nggak sholat. Jadi doa itu harus diukur. Jadi saya sering sampaikan ke jamaah, doa itu ada tata keramanya, ada sopan santunnya, ada syarat dan rukunnya. Ini baru tahu. Kono toh dungo enek syarat dan rukunnya. Ono. Ada. Coba lihat imam-imam yang habis sholat, zikir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir astagfirullahaladzim, dia balik kanan. Tapi ketika dia berdoa dia balik lagi ke arah kiblat. Pernah lihat imam seperti itu? Oh, imam Hanafi enggak, karena bukan imam. Pasti dia balik. Tujuannya apa? Akhlak kita menghadap kiblat itu yang pertama. Sajane masih wis ngadep bulan ini ya rapopo. Cuman afdolnya menghadap kiblat. Lalu kemudian angkat tangan sejajar dengan dada minimal. Kata Imam Al-Muwatta, orang-orang pemimpin, orang-orang yang minta doa itu, orang pendoa itu lebih hina dari pengemis. Ojo rumong mulia oleh sampean donga terus. Orang yang berdoa itu lebih hina daripada pengemis. Orang pengemis jalur duit gak makan loro tok. Pak duit gak makan 2 hari gak makan, 1 minggu gak makan, itu aja. Tapi lek sampean donga, yasir lana umurana, panjangkan umur saya, waktu hajatinya, kabulkan hajat saya, wa hasil maqasidanya, hasilkan semua usaha saya. Apa sing dijaluk? Allahumma rzuq rizqan wasi'an, kai rezeki sing akeh, sing halal, sing barokah, sing gak enek putus-putus iki. Lah kuwi megawe ora, Pak. Ora oleh rezeki nang ngendi. Kan begitu. Tapi pengemis mintanya cuma uang untuk dimakan. Nah yang berdoa mintanya banyak. Yang aneh lagi katanya sering saya dengar filsafatnya orang-orang itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ngeki Gusti Allah sak cubut jaluk wong akeh. Gek enek sing kurang ajar nih Pak. Lek enek wong donga ngono, coba tangane sithik, dungane meneh ben wong akeh. Terus sarungnya digeber dengan iso ya Allah ya Rahman. Enggak seperti itu. Angkat tangan, tengadahkan tangan. Menengadahkan tangan itu mengangkat tangan. Tapi yang sering terjadi, ustadznya sudah baca doa dengan baik, alhamdulillah hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi, busuk ustadznya baca yang amin ya. Amin. Diteleh nembah ini amin. Kaya cek kaya wis lagi kaya lah. Ya beneran burat lagi kaya tenanan. Karena semua itu butuh kesungguhan. Segala sesuatu itu harus diawali dari niat. Niat dulu. Islam tuh enak Bu. Sampean dari tadi pagi wes ngobrol pokoknya engko bunyi aku niat ngaji jebet ora budal wes oleh pahala niat kuwi mau. Sebaliknya engko lek tekan cewek kuwi sing wae kuwi tak colong karo aku. Tapi gak situ mau nyolong, gak situ dosa. Niatnya gak dicatat. Itu Islam. Ketika kita berniat baik, niatnya saja udah dicatat oleh Allah. Sebaliknya ketika kita niat buruk tapi kita tidak melakukan apa yang kita niatkan, gak masuk hitungan. Ayo enak wi. Enak.
Majelis taklimnya apa namanya? Majelis taklim ibu-ibu apa namanya? Nurul Huda juga. Hati-hati, beban nama Nurul Huda itu. Cahaya petunjuk ayat pun butuhnya. Berat itu. Hampir sama dengan nama musola, cuman kosakatanya beda. Musola kami yang di musola Pak Haji Sarfinanto namanya An-Nuriyatul Hidayah. Bapak sempat protes kedawon nih gue angel mocone, tapi dari sana pesantren saya seperti itu, saya dikasih sama Mbah Yai, kasih nama gue ben oleh barokah. Ini enaknya sana. Sealim apapun kamu di pesantren tapi kamu tidak dapat barokah dari guru, maka ilmumu susah untuk bisa bermanfaat. Ini ilmu santri. Tapi sekarang sudah dibalik, akhir zaman. Akhir zaman itu sudah kebalik. Gurunya gak direkan. Ada TPQ-nya. Ada TPQ-nya. Ustadznya berapa? Tad, mana ustadznya? Tad, sampean lek ngajar medun dhisik apa medun keri, Pak? Tad. Sampean lek mari ngajar medun dhisik apa medun keri? Lek sampean medun kiri sendali sampean sik tetep nenggone apa wis pindah? Nah, itu yang terjadi. Dulu begitu kiai naik, guru kita naik ke musola, santrinya mau dekatin sendalnya aja nggak berani. Rebutan dibalik supaya nanti kiainya turun itu tinggal pakai. Sekarang enggak. Ini fakta, ini yang saya alami. Saya ini mau kalah. Ketika saya matur sama guru saya, ya wis beda. Sekarang sudah beda le. Kalau dulu rebung sandar nang pring, saiki pring kudu melu rebung. Bener. Kalau dulu rebung nyandar sandar nang pring. Tapi zaman sekarang pring harus memahami rebung. Lek gak ngono ilang sendal kiai ne. Jadi begitu habis sholat isya doa sik menang ngangkat medhun dhisik aman. Lek gak ngono bendino mangkel akhirnya apa? Ngajari ra oleh pahala. Kejadian memang sudah dibalik dan sudah diprediksi jauh-jauh sebelumnya oleh Rasulullah. Ya'ti zamani ala ummati yufirru minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman umatku lari dari para ulama dan orang fikih. Terjadi sekarang. Terjadi. Ustadz dia alim sidik, giliran mocone telemak-telemak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wis to jangkatan. Suara-suara ku selamatin dalan. Jadi yang menggurui sekarang ustadznya bukan makmumnya. Ayo, orang AB2 ngomentarin makmumnya atau imamnya yang ngomentarin makmumnya? Ustadz, afwan ustadz. Yang dikomentarin ustadz komentarin makmum atau makmum yang dikomentarin ustadznya? Yang terjadi seperti itu. Padahal dikon bayang ini. Enak itu ngomong di dhuwur ngene. Coba ini ya. Ora gemeter. Ini yang terjadi. Kalau dulu begitu kiai, begitu ustadz sudah merintahkan seperti itu, udah dia lakukan. Satu kisah guru saya itu bukan orang alim kitab, enggak. Tapi karena dia niat memang mondok pesantren untuk mengabdi. Apa yang dia contoh? Abu Yazid Al-Bustami, Sayyid Abu Yazid Al-Bustami itu yang dicontoh. Muridnya Sayyid Abu Yazid Al-Bustami itu ketika meninggal dunia ditanya sama malaikat, "Marabbuka?" Saya pesuruh dan ngabdi sama Abu Yazid Al-Bustami. "Wa man nabiyuka?" Saya pesuruh dan saya mengabdi dan berguru kepada Abu Yazid Al-Bustami. Bingung malaikat. Malaikat bingung. Lalu lapor malaikat sama malaikat Jibril. Apa? Malaikat Jibril diperintahkan sama Allah, tanyakan siapa Abu Yazid Al-Bustami. Turun malaikat, siapa Abu Yazid Al-Bustami? Guru saya. Panggil dia. Ditanya, Sayyid Abu Yazid Al-Bustami ini muridmu? Iya, udah ikut gurunya. Luar biasa.
Itu pengabdian seorang murid kepada guru. Padahal gak tahu ngaji, cuman tukang ngarit kudani Sayyid Muhammad Yazid Al-Bustami. Guru saya Kiai Hasim Mino juga seperti itu. Gak pernah ngaji, tapi sekarang pondok pesantrennya 16 hektar full santri. Padahal kiainya gak tahu ngaji, tapi barokahnya luar biasa. Pernah ada yang balik sendangnya Ustadz Arif Makassar. Pernah dibalik Ustaz. Mudah-mudahan besok habis pengajian ini, tapi jangan bagus-bagus Ustaz, takut dibalik langsung 2 bulan Ustaz. Artinya apa? Takdimul lil ulama itu penting. Darahnya ulama itu panas loh Pak. Kalau kita tidak mampu membahagiakan ulama, minimal tidak menyakiti ulama. Kiai saya telepon tapi saya tidak angkat. Nanti kalau diangkat saya dimarah. Apalagi saya pas pengajian. Tadi sudah bilang memang mau telepon. Memang saya kebiasaan kalau saya mau ceramah, yang pertama saya harus minta izin kepada ibu saya, yang kedua kepada guru saya. Jadi walaupun saya gemetar, yang ketiga makanya tadi saya salaman dulu sama bapak. Karena saya mau duduk ini, kalau bapak nggak ridho ibu saya insya Allah nggak akan bermanfaat. Karena kurang ajar aku mundur Pak sampeyan ngisor. Kali ini aku menang karo Pak Pemijan. Inane Pak Pemijan mundur, aku saiki mundur. Jadi artinya apa? Rasulullah itu yang paling utama mengajarkan itu akhlak. Akhlak Rasulullah itu ngalah, nggak pernah mencari menang. Tapi bukan penakut Rasulullah itu. Rasulullah ketika takbir Allahu Akbar memimpin pasukan, Sayyidina Ali mengatakan mundur ya Rasulullah, saya yang di depan. Tidak. Ketika Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, Rasulullah di depan. Kalau toh memang mati, saya duluan yang mati. Saya ki komandan atau jadi serbu komandan itu. Anak buah saya ada imam Allahu Akbar, rapi meneh anak buahnya. Jadi nggak semuanya akhlak Rasulullah itu bisa kita tiru Pak, nggak bisa. Kalau sampean janji mau niru akhlak Rasulullah, saya carikan satu, tapi janji dulu mau niru nggak? Bu, mau niru nggak? Kalau mau niru tak sampaikan, kalau nggak niru nggak jadi tak sampaikan. Pak, mau niru nggak? Bikin MOU, saya saksinya Pak Babin saya. Macam-macam. Rasulullah itu suatu ketika kepengen sekali itu makan daging, lalu diperintahkan istrinya masak daging. Saya kepengen makan daging, kita nanti makan sama-sama sekeluarga. Waktu itu sama Fatimah juga, keluarga besar ya. Ada Sayyidina Ali menantunya juga, di situ ada cucunya semua juga. Masak daging, pengen makan daging. Sudah masak daging. Begitu sudah disiapkan semua di meja, makanlah mereka masing-masing di piring masing-masing. Ya layaknya kita makan. Begitu Rasulullah mengangkat makanan itu sampai mau dekat mau masuk ke mulut, ada yang toki pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah dengar, enggak jadi, berhenti dulu, ada tamu. Jadi enggak jadi mau makan itu. Dibukalah pintu itu. Siti Fatimah yang buka pintu. Ternyata ada tamu. Tamu itu membawa, kalau sekarang mungkin sayur kelor. Jangan kelor. Dibawa sayur kelor itu. Begitu ditunjuk ini Rasulullah, saya pengen masakin Rasulullah, saya pengen Rasulullah makan masakan saya, daun kelor. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, balighu ala rizqihi, balikan kembali rezeki yang besar untuk mereka. Diterima itu makanan. Lalu apa kata Rasulullah? Balik no daging ini, balik no daging ini, kasih dia rezeki kita hari ini daun kelor. Iso sampean dulu, aku wis ngandani. Tapi golek
sampean mangan sate, mangan opo terus enek wong ini jangan kewel, tukeran. Awas lek gak ditiru. Jare mau ngarep ditiru. Iso. Bisa. Hah? Yo iso, paling saiki. Tapi Rasulullah itu salah satu akhlak Rasulullah yang kita nggak bisa tiru. Saya juga, ya termasuk saya ngomongnya raiso. Kadang kebelet pengen daging kok cinta niku. Tapi masih banyak yang paling mudah at-tajassum, senyum. Ketemu sama siapapun, maniskan muka, maniskan wajah, ojo cemurungut. Jadi walaupun gak duit-duit, ngetok-ngetok ini. Jangan sampai kesusahan kita orang lain tahu, tapi bagilah kebahagiaan kita. Ojo diwali amalan ini. Saiki susah diketoki senengin delik. Ono ngono. Yang ngono yang ngaku umat Rasulullah. Begitu susah kok kabeh disambati. Wah, ngene-ngene. Golek seneng delik. Ora tek ngurusi tanggane. Ono, kalau ada suruh rubah. Momentum Maulid Nabi ini paling tidak kita sudah mulai melangkahkan satu kaki untuk istiqomah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir wis keringat iki berarti wis krasa terakhir. Hikmah daripada maulid ini ukhuwah Islamiyah kita perkuat karena Rasulullah mengajarkan kita menghargai perbedaan, bukan menghargai kesamaan, tapi menghargai perbedaan. Kalau kita pengen tahu yang bermazhab Maliki sah Islami, yang bermazhab Hanafi sah Islami, yang bermazhab Hambali sah Islami, yang bermazhab Syafi'i sah Islami. Bahkan nama saya Imam Hanafi tapi mazhabnya Imam Syafi'i. Nggak apa-apa, yang penting yang dituntut orang Islam itu jangan jadi bunglon. Mazhab Imam Malik begitu penak-penake golek wae sami. Ya iku bunglon gini. Semua mazhab itu ada kekurangan dan kelebihannya. Semua mazhab itu ada susahnya, ada enaknya. Tapi kalau membolak-balikkan mazhab itu yang masalah. Imam Malik tidak pernah merayakan Maulid Nabi, tapi bukan berarti tidak pernah sholawat kepada Nabi. Permasalahannya sekarang kenapa jadi masalah? Silahkan yang suka maulid bermaulid, yang nggak suka bermaulid, tapi jangan marahin yang bermaulid, itu yang masalah. Sekarang itu kan hal-hal yang kecil yang jadi permusuhan. Masalah akidah itu masalah hati. Jadi jangan coba-coba memain hati. Ketika kita lama bermain hati, maka ujung-ujungnya jadi api. Kapan Islam ini akan bersatu? Hargai perbedaan. Bagaimana Rasulullah korbankan jiwa raganya untuk umat ini. Sampai-sampai orang kafir pun Rasulullah nggak mau mukul, Pak. Nah ini sekarang Islam dengan Islam sudah baku caci, baku maki, saling menghina satu sama lain. Islam mau ucap apa? Boyo ngaji lagi. Terlalu dangkal ilmu itu ketika kamu putuskan sepihak. Karena judul orang yang mencari ilmu itu sampai nafas di tenggorokan. Walaupun kamu alim, kamu jangan berhenti dengan ilmumu supaya kamu nggak sesat.
Ini enggak baru mondok 5 tahun wis gak ngaji meneh, dalil sak polahe. Akhirnya apa? Mengada-adakan yang tidak ada, mentiadakan yang ada. Jangan. Kita semua itu bodoh. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Jangan merasa sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita ini manusia makhluk yang kadang-kadang 4 sifat dalam diri manusia itu 3 kita pakai, 1 nggak pernah, Pak. Mbok yo sing siji iku sekali-sekali ayo kita hidupkan. Yang pertama sifat iblis kita sudah pernah lakukan ketika kita marah nggak jelas, itu dari iblis kelakuannya seperti itu. Sifat binatang ketika kita sudah tidak tahu haknya orang, mengambil haknya orang, itu sifat binatang ada dalam diri kita. Sifat manusia yang kadang mau, kadang enggak, kadang iya, kadang tidak. Itu sifat manusia, kadang lupa, kadang ingat. Itu sifat manusia kita sudah lakukan. Tapi malaikat kapan pernah kita munculkan? Yang isinya dzikir, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gak adil ketika 4 sifat ini hanya 3 yang kita bangkitkan, 1 enggak. Mana penghambaan kita kepada Allah? Mudah-mudahan dengan momentum pengajian pada malam hari ini, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersamaan dengan hidayah Allah, bersamaan dengan rahmat Allah, bersamaan dengan aliran syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang kita harapkan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menunjukkan hal yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa, tapi sebaik-baik manusia yang berdosa adalah yang bertobat. Dosa manusia memang besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Maksiatnya manusia memang besar, tapi pengampunan Allah jauh lebih besar. Yang dikatakan jangan putus asa dengan rahmat Allah adalah tidak pernah putus asa dalam berbuat kebaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bisa jadi manfaat yang besar bagi saya pribadi, khususnya bagi umat, bagi Bapak Ibu sekalian. Apabila apa yang saya sampaikan itu benar, maka itu datangnya dari Allah. Dan apabila yang saya sampaikan itu adalah kesalahan, maka itulah mutlak hak saya sebagai manusia yang tidak lepas dari hilaf dan dosa. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita dengarkan sholawat dulu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Al-Fakir